Welcome to my channel Yudi24 and SHORI. Libatkan ya. Oke, jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke, selamat datang di channel Yudi24 and SHORI. Kali ini saya akan cakap-cakap dengan salah seorang pelatih muda. Pelatih yang berhasil membawa SMA Negeri 13 Medan menjadi juara Pokal Sweat di tahun 2016. Oke, inilah dia Coach Dedek Dermawan. Assalamualaikum Coach. Apa kabar Coach? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Yud. Oke. Apa kabar? Sehat. Oke, izin sebelumnya Bang. Awak manggil abang aja lah ya. Karena kan abang sini agak canggung juga manggil Coach ini. Oke, inilah Bang. Mungkin kan pada tahun 2016 kemarin pelatih di Sumut lah, bahkan yang penggiat futsal lah, itu tahu SMA 13 itu juara di Pokal Sweat nasional ya kan. Tapi di sini awak mau membahas prosesnya Bang. Untuk hasil kan mungkin semua udah pada tahu ini prosesnya lah. Bagaimana tahapan abang lah bisa sampai juara di nasional. Yang pertama sih abang mempersiapkan diri abang dulu gitu kan. Di tahun 2016 itu abang ngambil kursus level 1 nasional di situ. Ngambil kursus level 1 nasional, di situ juga ikut coaching klinik sama coach Donjol. Terus kemudian ngambil level 1 nasionalnya itu bareng instrukturnya itu dengan coach Kocoy. Nah, jadi Wahyudin Kocoy itu kan. Jadi di situ memang abang mempersiapkan diri untuk diri abang sendiri gitu kan. Setelah abang punya ilmunya, abang dapat ilmunya lebih banyak dari ilmu sebelum-sebelumnya, itulah yang mau abang terapkan di SMA 13 gitu kan. Itu dulu kunci awalnya. Jadi fokus di diri sendiri dulu, memperbaiki diri sendiri, baru menyalurkannya ke pemain kan gitu. Nah, jadi di tahun 2016 itu memang yang pertama kuncinya itu ya fokus sih sebenarnya. Kita fokus sama kemampuan diri kita, terus kita fokus dengan materi pemain yang kita punya gitu. Mereka dari nol gitu kan, nggak tahu apa-apa. Lihat kita kan memang menciptakan mereka menjadi seorang pemain yang profesional gitu kan. Jadi dari mulai karakternya kita didik, disiplinnya kita didik, ya kemudian kemauannya lah kita motivasi lagi gitu kan. Nah, jadi dari situ sih awalnya gitu. Nah, itu mungkin kunci yang paling pentingnya. Kalau untuk disiplinnya di latihan sih ya, saya memang orangnya agak keras sama pemain. Saya memang lebih keras lah kalau ke pemain itu kan. Terus kami memang giat lah latihan itu nggak 2 kali seminggu kami. Jadi kalau memang kita mau berhasil latihannya itu harus lebih gitu. Jangan cuma 2 kali seminggu. Kalau lawannya 3 kali seminggu, kita harus bisa 5 kali seminggu. Itu kan Bang, Pokal Sweat itu kan sebelum ke nasional kan main di Medan dulu kan Bang. Itu berapa bulan lah persiapan abang menyiapkan tim SMA 13 itu? Berhubung kemarin itu kita Medan itu wakil yang terakhir kalau nggak salah itu ya, Medan wakil yang terakhir, jadi persiapannya itu memang lumayan matang karena dari sistem zonasinya dulu gitu kan. Zonasi itu di bulan Februari kalau nggak salah, kita sistem zonasi Medan dulu ya kan, dari perwakilan Medan. Di situ kita memang sudah persiapin sebelum sistem zonasi itu, kita udah persiapan 1 bulan, nggak lebih sih 1 bulan. Alhamdulillah lolos kan gitu, lolos untuk regional Medan. Terus jarak dari zonasi ke regional Medan itu jauh gitu kan. Dari bulan 2 ke bulan Juni kalau nggak salah tuh kan. Jadi dari bulan 2 ke bulan Juni itulah kita persiapan lebih matang lagi. Latihannya itu bisa sampai 5 kali seminggu gitu kan. Bahkan setiap minggu pagi itu anak-anak latihan sama saya tuh di kuburan Cina gitu. Di sini ada kuburan Cina dekat rumah nih kan, ada uphillnya dia, naik bukitnya itu. Jadi kita gembleng mati-matian si anak itu di kuburan Cina itu memang. Sampai ada yang kesurupan juga sih. Sekalian melatih keberanian juga Bang ya. Iya, cuman memang sampai kita di situ memang latihan fisik, kita endurance, kita latih persiapan matang lah untuk endurance-nya, karena mereka juga
butuh stamina. Kalau main futsal ini kan kalau cuma teknik nggak diganti dengan stamina kan sama dengan nol juga gitu, timpang dia. Itu Bang, di tahun 2016 itu pertama kalinya SMA 13 ikut atau yang udah keberapa kali? Oh, itu udah dari 2013 kita sampai 2016 itu nggak pernah lepas semifinalis. Ya, semifinalis selalu masuk sih, alhamdulillah. Dari 2013, 14, 15, terakhir yang 16 kita sampai di puncak gitu kan. Ya, alhamdulillah semuanya lancar gitu di 2016 itu. Berarti di tahun 2016 yang betul-betul Abang persiapkan lah ya, dimulai dari SDM pemainnya ya? Iya, karena di situ di 2016 SDM pemain itu sangat mendukung ya. Dari SMP sebelumnya dia juga sudah kenal futsal gitu kan, tinggal memberikan set play lagi yang melatih basicnya diperdalam lagi. Jadi tinggal menyatukan aja sebenarnya mereka waktu itu. Dan postur badan mereka alhamdulillah mendukung semua kemarin di tahun 2016. Dan alhamdulillah anaknya penurut. Nah, itu yang saya suka. Bang, ini sebelum kita membahas ke pertandingan di nasional lah, ini kan awak lihat dari postur pemain Abang itu kayaknya inilah energik, ada powernya. Itu bagaimana Abang menerapkan fisiknya? Ya, itu fisiknya memang benar-benar Abang latih di lari di atas bukit itu lah, memang naik turun downhill itu kan, uphill downhill, uphill terus sama naik tangga gitu kan. Kemudian ladder drill juga, melatih kelincahannya juga. Di situ memang kita gembleng habis-habisan dia selama 1 bulan full itu. Dia harus latihan minggu pagi. Dan mereka kalau nggak datang minggu pagi itu rasanya rugi gitu. Jadi mindset anak-anak itu memang kita rubah dari yang mereka malas harus mau. Karena kalau memang mau juara, ya latihannya harus lebih gitu. Jangan mau stuck di situ aja, kita harus lebih dari lawannya. Saya motivasi lah mereka kan. Tapi ini sebelumnya Abang bukan guru olahraga di SMA 13 kan Bang? Bukan. Berarti saya karena Abang terlihat kualitasnya dipanggil ya? Iya, karena kan saya alumni. Oh, alumni. Iya. Ya, saya alumni. Di zaman saya juga saya yang bawa futsalnya sampai juara juga. Oke Bang, jadi itu seluruh pemain itu memang asli dari SMA 13 Bang? Ya, alhamdulillah itu semua pemain asli didikan saya di SMA 13 tahun 2016. Dan mereka itu memang hampir rata mereka tahun yang sama. Nah, jadi mereka itu tidak ada yang hanya satu orang yang adik kelas. Alhamdulillah itu Bang? Kelas 11 semua, jadi sepaket dia gitu. Hanya satu orang yang adik kelas. Nah, jadi kan gini Bang, itu kan kita susah juga mengumpulkan pemain-pemain berbakat dalam satu sekolah. Itu gimana cara Abang bisa melobi anak-anak itulah masuk ke SMA 13? Sebetulnya nggak ada di lobby sih. Sebenarnya kan SMA 13 ini kan memang alhamdulillah udah terkenal dari 2011 gitu kan, zaman saya sampai 2016 tuh memang keinginan mereka, katanya mereka ingin masuk ke SMA 13 itu ya, keinginan mereka karena memang mereka itu memang hobi di futsal dan pengen main futsal di SMA 13 dan mau dilatih dengan saya gitu kata mereka gitu kan. Ya kalau mau dilatih dengan saya harus tantan banting saya bilang kan, karena saya orangnya keras gitu kan. Berarti ada daya tarik tersendiri lah bagi mereka untuk masuk SMA 13 Bang ya, bukan karena ada paksaan ya? Nggak ada, alhamdulillah nggak ada paksaan, karena kan dulu sistemnya tidak zonasi gitu kan. Dan dulu memang sistemnya bersih gitu kan. Jadi mereka memang masuk sesuai keinginan mereka gitu. Oke Bang, jadi kan itulah sebelum ke nasional diputar di Medan ya kan. Itu di Medan Bang, menurut Abang lah lawan terberat itu jumpa sama mana kemarin itu Bang? Kalau kemarin lawan terberat ya memang di final sih ya, di final itu sama tim Binjai gitu kan, Semandu Binjai gitu kan, SMA Negeri 2 Binjai. Karena di situ ada pemain SMS yang sekarang ya kan, Nathanael ya, si Nathan itu ya kan, dia tuh punya kepingan keras. Dan ada si kembar juga di situ kan, Fahri sama Fahmi itu kan. Cuman memang kalau untuk di Medan saya kemarin memang pede lah, pede dalam arti kata saya yakin dengan
kemampuan atlet saya, kemampuan pemain saya, bahwasannya saya tuh punya yang lain dari tim yang lain gitu. Jadi kemarin memang waktu regional Sumut itu udah saya terapkan permainan menggunakan paket atau tim yang sepaket. Jadi 4 masuk keluar 4 masuk keluar 4. Di tahun itu baru tim SMA 13 yang menerapkan itu, dan panitianya sendiri juga bilang SMA 13 itu gokil gitu kan. Mau paket yang 1 mau paket yang 2 itu balance gitu kan. Oke, jadi saya yakin kemarin memang ini dapat. Inilah kita membahas ke inilah masalah paket 1 2 3. Itu masalah paket 1 2 3 itu Bang, ada nggak kelebihan di paket 1? Kau tujuannya kau harus kayak gini, ada nggak itu Bang? Kalau tujuan atau apa paket, kan saya cuma punya 2 paket. Saya punya 2 paket. Di paket 1 tuh memang kita tujuannya memang kita main pakai pivot gitu. Kalau yang paket 1, karena di situ kita punya Mahmuda gitu kan, pivot yang kuat saat itu gitu kan. Kalau untuk di paket 2 kita cuma punya pivot bayangan, tidak punya pivot murni. Jadi di situ memang istilahnya main rap-rapnya di paket kedua. Main rap-rapnya ciri khas medannya itu di paket kedua. Kalau di paket satunya itu memang paket rapi saya bilang. Di situ ada Rizky Suhada, ya ada Gilang. Memang di tujuan target mainnya itu pakai pivot kalau di paket 1. Kalau paket 2 memang kita asli siap anak medannya lah keluar di situ, rap-rapnya. Itu cuma bedanya. Oke, inilah Bang, seperti yang dibilang panitia kan, bahwa SMA 13 yang berani mainkan paket. Itu gimana? Kenapa Bang bisa percaya? Ganti pemain itu langsung 4 pemain. Kan biasanya pelatih itu dia inilah gak takut dia mengganti pemain satu-satu dulu dia. Itu kenapa Bang bisa percaya menerapkan paket 1 2? Ya, saya yakin karena kunci kita berhasil itu ya kita harus percaya sama pemain kita sendiri. Kalau pelatih tidak percaya dengan pemain, gimana kita mau berhasil gitu kan. Dan kenapa saya yakin, karena saya sebelumnya itu lihat ikut coaching klinik Donjol kan, karena Donjol itu pelatih yang keras juga ya, dan dia suka menerapkan strategi yang di luar akal kita juga gitu kan. Belum apa-apa kadang dia udah power play gitu kan. Ya jadi saya termotivasi jadi pengen buat yang lain gitu, dari pelatih yang lain. Dan coach juga kemarin motivasi ya kita berani berbuat katanya kan. Jangan cuman kita menonton, jangan cuman melihat, kalau bisa kita menjadi orang yang berbuat katanya kan gitu. Jadi setelah saya ikut level 1 nasional dengan coach Wahyudin Kocoy, saya jadi lebih yakin dengan pemain, dan saya materi pemain itu saya buat yakin karena yang saya latih dan paket 1 paket 2 itu ya yang mereka dapat ya sama gitu. Jadi otomatis apa yang saya mau pasti mereka tahu gitu. Itu yang buat saya yakin sama mereka gitu. Iya. Pemain pun ngerasain lah ya Bang, abang kasih kepercayaan ya, mereka yang sungguh-sungguh untuk menunjukkan penampilan lah ya. Iya, dan mereka juga termotivasi ibaratnya jatah kalian main sekian menit tolong ciptakan hal yang menakjubkan untuk penonton, karena futsal ini bukan hanya pertandingan tapi keindahan juga gitu kan. Jadi bisa tunjukkan permainan terbaikmu, itu panggungmu gitu. Lapangan itu panggungmu, silakan kamu berkreasi, silakan kamu berimprovisasi. Yang tahu keadaan di dalam lapangan itu kamu, saya bilang. Jadi mereka lepas main, enjoy, dan mereka sama sekali nggak ada beban. Dari kita di grup sampai kita di semifinal itu kita alhamdulillah menangnya telak terus, gitu kan. Sampai di final kita jumpa Semandu Medan, itu asli skor jauh tuh, ada sekitar 8-2 dan 6-2 itu skor kalau nggak salah. Gila Bang, ini kan setelah juara lah di regional Sumatera kan. Kan itu ada berapa bulan lah itu untuk jeda ke nasional kan. Itu evaluasi apa lah yang abang buat untuk mempersiapkan tim ke nasional? Di situ memang saya mematangkan set play, kemudian set piece, dan saya mematangkan mental pemain di situ. Jadi dari bulan Juli ke bulan Oktober, dan kita berangkat bulan Oktober tuh lumayan lama juga kan gitu. Jadi bulan Juli ke bulan Oktober itu saya kasih uji coba dengan tim di atasan dia gitu, jadi tim yang senior dia. Jadi saya uji cobanya kemarin
saya setiap 2 minggu sekali saya dicoba dengan tim kampus, tim universitas. Jadi kemarin tuh saya dicoba dengan tim USU, UMSU, Unimed. Saya dicoba tuh tim-tim kampus, Top Binaguna. Ya, jadi saya uji cobanya di atas mereka. Itu untuk melatih mental mereka. Bila inilah bang kan, inilah kan persiapan tadi mereka uji coba sama tim yang usia di atas mereka kan bang. Itu ada nggak ini bang yang disampaikan pemain coach? Aku setelah uji coba sama tim Sinong ini perasaanku gini coach. Ada nggak yang disampaikan pemain ke abang gitu bang? Curhatlah mereka gitu. Oh, mereka lebih menyampaikan sih enak ya bang main sama senior gitu kan. Pengalamannya dapat, terus kita tetap berani gitu. Ya iya, kita harus berani karena kita nanti bakal bertanding di luar medan dan bakal lawannya lebih dari ini gitu. Jadi kalau kita mau melawan mereka, kita harus bisa lebih dari ini gitu. Jadi kamu harus memang persiapkan mentalmu, mental petarung. Kita orang Medan, rapat kita jangan lupa gitu. Berarti abang tegangkan sama pemain abang, fisik itu harus dijaga bang ya? Ya, memang saya sangat larang mereka merokok ya, saya merokok. Tapi ya pasti ada pemain yang merokok gitu kan. Cuman ya nggak ada yang berani di depan saya gitu, dan mereka selalu menjaga etika di depan saya kok. Dan mereka ya enaknya di zaman mereka ini, mereka rajin bertanya dan rajin, ibaratnya mereka tidak malu. Coach, saya punya masalah di sini, kasih solusinya lah. Gimana bang kalau menurut abang aku posisi kayak gini bang, terus jalan keluarnya kayak mana bang? Nah itu sharing di antar mereka itu enjoy gitu. Dan saya juga terapkan di mereka itu sebelum kita memulai turnamen, di setiap turnamen, bukan hanya turnamen Kopari Sweat, turnamen semua antar sekolah, saya selalu biasakan mereka itu untuk puasa najar. Gitu. Oke, inilah bang kan abang ini menekankan untuk fisik. Kan kalau fisik itu kan berkaitan dengan gizi bang. Pada tahun 2016 itu ada nggak abang sampaikan mengenai kan makan ini harus dijaga, ada nggak itu bang? Kalau untuk makan ya mungkin nggak terlalu sih, cuman saya selalu ingatkan latihan kita udah mulai naik volumenya, latihan kita intensitasnya udah tinggi. Jangan lupa minum puding, ya kan, jangan lupa minum ya vitamin lah, saya bilang gitu. Jangan pelit sama vitamin karena sama tubuh sendiri, karena kalau tubuhmu nggak kamu jaga nanti kamu sendiri yang drop gitu. Gitu saya bilang ke mereka. Dan saya juga sebelum nasional kemarin, kuncinya itu saya bilang ke mereka, kalau kalian blip test tidak lewat, saya tidak akan bawa kalian, saya bilang. Berapa standarnya bang blip test? Kalau di seumuran mereka saya nggak, kalau biasa sih kalau pemain kan standarnya kan 10 ke atas gitu kan. Tapi kalau untuk mereka kemarin memang nggak saya patokkan 10. Memang kalau untuk kiper itu wajib di atas 8. Kalau untuk pemain wajib di atas 9, saya bilang. Saya turunin 1 aja. Semuanya dapat itu bang? Ya alhamdulillah dapat, karena kalau nggak dapat saya coret, saya betulan orangnya. Saya nggak akan bawa dia, saya akan bilang saya akan batalkan tiket pesawat itu. Iya, karena udah lolos ke nasional ya. Iya, karena kita udah ke nasional, jangan main-main gitu kan. Kita mau yang fokus gitu. Itu semua anak didik abang di SMA 13 itu bang asli anak Medan semua bang? Iya sih, daerahnya rata-rata daerah Johor, Simpang Limun, masih daerah Medan lah ya. Nggak ada anak kos, nggak ada lah ya. Nggak ada anak kos, nggak ada. Iya. Gila bang, setelah abang persiapan lah ya kan untuk menghadapi di nasional, berangkatlah mereka ke nasional bang. Itu bagaimana perasaan mereka di laga perdana bang? Gimana? Inilah kan setelah abang persiapan untuk main di nasional, berangkatlah tim abang ke nasional kan. Di pertandingan pertama, bagaimana perasaan pemain-pemain abang main di kancah nasional? Ya, di pertandingan pertama mereka masih canggung ya. Mereka masih canggung. Kita tuh menang tipis tapi agak susah payah juga. Sama mana itu bang? Saya wajar gitu. Kami jumpa pertama sama
mana kemarin ya? Kalau nggak salah Kalimantan kayaknya, orang-orang Kalimantan. Iya. Orang Kalimantan kalau nggak salah. Gimana perasaan pemain itu? Memang mereka bilang sih, mereka di pertandingan pertama itu mereka bilang curhat sih, Bang, belum nyaman Bang sama lapangannya. Iya. Karena kan kita main di sana lapangannya interlock, gitu kan. Sementara di Medan kita kemarin nggak pernah latihan interlock, gitu kan. Jadi anak-anak agak kesulitan memang di interlock itu. Dan tapi alhamdulillah gol pertama itu saya ingat sekali. Gol pertama itu diciptakan kapten kami, pivot kami, Mahmuda. Memang itu pakai proses pivotnya balik badan, di situ dia itu jadi gol. Di situ memang dapatlah pivotnya, di situ dapatlah target mainnya. Cuman di pertandingan pertama mereka agak canggung, mereka mainnya agak semrawut. Itu waktu di nasional sistem pertandingannya gimana itu Bang? Sama Mas, di nasional itu sistem pertandingannya sama, kita 2 kali main, ya 2 kali main di grup, nanti langsung lolos ke 8 besar, diambil per grupnya itu diambil per grupnya itu 2. Berarti di nasional itu gitu total timnya berapa Bang? 16. 16. 4 grup dia kan, 4 grup, 1 grupnya 4. 1 grupnya 4, jumpanya atas bawah dia. Sama juga kayak kita di regional juga. Jadi 4 grup, 4-4, 1 pool, main 2 kali, lolos masuk 8 besar. Disitulah baru jumpa tim yang lain. Itu rehatnya berapa hari Bang? Itu nggak ada rehat gitu. Itu mainnya full 3 hari. Mainnya full 3 hari. Nah inilah gimana cara Abang ini untuk merehatkan pemain supaya tetap dalam kondisi yang normal untuk di pertandingan selanjutnya. Iya sih, saya kontrol sih jadwal tidur mereka gitu kan, karena kan kita disediakan di hotel tuh ada 3 kamar gitu kan, ada 3 kamar, jadi saya kontrol. Jadi setiap jam 10 malam HP udah saya kumpul, jadi nggak ada lagi yang main handphone. Berarti dari istirahatnya Bang jaga ya Bang ya? Iya, istirahatnya tiap malam saya jaga. Inilah Bang, di nasional itu kejadian apa yang sulit Abang lupakan lah sebelum kita masuk ke babak final lah? Kejadian yang paling sulit adalah yang paling saya ingat dan yang paling susah saya lupakan adalah golnya 3 detik Siris Kiswada waktu lawan Surabaya. Itu kita kalah, posisi kita kalah 2-1. Di situ lawan cuman main ball possession, posisi tinggal 3 detik lagi, tinggal 3 detik, suatu keajaiban di semifinal gitu. Di semifinal si Rizky, saya bilang waktu si Paklan passing ke temennya, si Supra kalau nggak salah itu, Supra passing, saya bilang passing Rizky, karena di situ foto mereka sudah 5, foto lawan sudah 5. Saya memang andalan saya si Rizky itu saya harapkan dribbling, dia hentak jadi dapat penalti kan gitu. Rupanya dipassing ke Rizky dribbling ke depan, ditekuknya ke dalam, disuting, di situ gol. Di situ asli 3 detik lagi tuh habis golnya si Rizky. Jadi sisa 3 detik lagi di waktu itu, timer itu, gol si Rizky itu. Di situ semua penonton berdiri tepuk tangan sama kita gitu. Itu suatu keajaiban gitu. Terakhir adu penalti, alhamdulillah strategi saya berhasil, ganti kiper dan semua tendangan mereka ditepis sama kiper saya. Nah, itulah kok rezeki itu Bang ya. 3 detik pun waktu yang diberikan membuahkan hasil ya. Iya, alhamdulillah. Memang itu asli saya merinding sekali saya itu. Memang 3 detik itu kali. Asli semua penonton teriak itu. Satu stadion lah itu. Semua teriak. Oke, menarik seperti yang Abang bilang tadi Bang. Abang kan pada adu penalti itu mengganti kiper. Kenapa mengganti kipernya Bang?
Iya, waktu di 8 besar kita pun adu penalti. Karena di 8 besar itu saya ganti kiper juga gitu kan. Saya pakai satu kiper satu kali, terus itu saya ganti dua tendangan berikutnya di tepi satu. Kiper kedua saya posturnya mendukung si Febri. Badannya tinggi, besar gitu kan. Jadi gawang ketutup, dan dia memang waktu latihan adu penalti di Medan dia memang jago kalau untuk adu penalti. Makanya saya percaya dan saya yakin sama dia untuk adu penalti. Memang udah dipersiapkan lah dia untuk adu penalti Bang ya. Iya, karena kalau untuk kiper utamanya itu si Koldun, badannya kecil, tapi punya respon yang bagus gitu. Tahu kapan masuk, dan memang tanggapnya bagus lah. Kalau yang si Febri memang spesialis penalti lah. Berarti ngawak tangkap ini Bang, tim Abang itu memang betul-betul Abang siapkan ya Bang, dari set piece, dari adu penalti, dari kiper memang udah betul Abang persiapkan lah semua ya. Iya, kita sebelum berangkat itu satu bulan sebelum berangkat kita latihannya set piece, yang lakukan latihan yang kejadian yang tidak dimungkinkan lah, ibaratnya kecil kemungkinan tapi tetap kita jaga gitu. Ibaratnya kita bisa ambil gol dari set piece, kick in, terus kita bisa ambil kemenangan dari adu penalti, karena kan sistemnya seri penalti. Jadi kita juga harus pikirkan hal sekecil itu. Jadi memang saya fokus megang tim itu harus sampai sedetail itu gitu. Kita harus punya data itu gitu. Saya biasakan dari dulu. Nah inilah Bang, saat pemain tahu mereka masuk ke final, bagaimana perasaan mereka Bang? Apakah sebelum laga final itu pemain nggak bisa tidur? Kan ada gitu pemain tuh Bang, dia nggak bisa tidur ini untuk menghadapi laga final. Itu gimana lah kondisi pemain Abang pada saat sebelum laga final itu Bang? Jadi sebenarnya cerita awalnya itu makanya mereka termotivasi. Di 8 besar kita main pagi itu kan, di 8 besar kita main pagi, kita menang adu penalti lawan SMA 3 Batam, menang adu penalti. Terus setelah itu posisi kan hari Jumat, jadi kami sholat Jumat di situ, dan ada satu pemain saya yang lihat saya bawa tas gitu, dan dia tanya, Bang, Abang kok bawa tas itu apa isinya gitu kan. Jadi memang saya dari sebelum berangkat ke Bandung kemarin, saya tuh ini betul saya merinding. Di akhir koper saya, susunan baju saya, yang terakhir saya letak itu celana keper, baju putih, sekaligus dasi. Kalau kita mau seminar, Bismillahirrahmanirrahim, aku yakin aku di final, gitulah sebelum berangkat. Dan si Supra itu setelah sholat Jumat, dia lihat, Bang, itu apa yang di dalam tas? Baju deh, abang bawa baju kemeja sama dasi ya kan? Woi, kita nggak mau tahu, kita harus berjuang nih demi Bang Dede nih. Bang Dede udah bawa baju, bawa sepatunya, bawa paper, udah bawa pakaian rapi untuk dipakai dia di final. Aku nggak mau tahu Bang, aku mau bawa abang sampai final, kata dia. Jadi memang asli merinding saya, memang di semifinal itu dia mati-matian, itu namanya Supra, panggilannya Kompel. Ya dia tuh mati-matian karena di semifinal kami kehilangan pemain 2 orang. Dan itu di paket yang berbeda. Satu paket kosong tempatnya. Di situ abang harus putar otak, semifinal harus putar otak sebetulnya. Itu asli lah. Dan dia memang berjuang mati-matian. Gak mau tahu aku Bang deh, aku mau abang pakai itu di final. Aku janji sama abang, kata dia. Karena abang udah bawa itu dari Medan. Asli itu bawa dari Medan, bukan abang beli di sana. Berarti memang ada rasa optimis abang untuk menembus ke final ini ya? Iya, ada optimis abang, memang yakin gitu dengan kemampuan yang abang bawa, dengan ketekunan yang abang punya gitu kan. Kok kayaknya baju ini bisa kupakai di final gitu loh. Kenapa nggak mungkin? Ayo Dede, bisa, kamu bisa, gitu aja. Nah inilah Bang, saat pemain tahulah mereka udah masuk ke final, menang di semifinal kan, masuk ke final, itu kan di final tinggal mental aja. Bagaimana persiapan pemain Bang menghadapi laga final itu? Ya, mereka nangis setelah semifinal itu.
karena mereka masih nggak yakin. Ya saya juga nangis kemarin semifinal itu karena kita sangat ditolong kali sama rezeki itu. Memang kalau udah rezeki ya nggak ketukar ibaratnya gitu.